Pintu akhirnya terbuka. Mereka berdua pun lari ketakutan. Roh wanita itu pun tersenyum melihat mereka berdua. Terlihat ia lalu menghilang dan bereinkarnasi dengan sendirinya. Sebelum mereka pergi, Isawa melihat pedang milik Mastermon tergeletak di lantai. Singkat cerita, Jinny menceritakan kalau ia lupa ingatan dan ia sama sekali tak mengingat siapa dirinya dan kenapa ia bisa mati. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah dengan cara mencium Isawa. Berkat ciuman itu, sesaat ia bisa melihat masa lalu dirinya sebelum meninggal. Isawa yang merasa tak tega akhirnya mencium Jinny. Setelah selesai berciuman, Jinny merasakan detak jantungnya berdegup sangat kencang. Namun ia sama sekali tidak melihat masa lalu di saat sedang berciuman. Sedangkan Isawa terlihat begitu bahagia setelah mencium Jinny. Lalu kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Boy. Ia sangat terobsesi dengan seorang artis yang bernama Chrissy. Diberitakan ia melihat kalau wanita yang ia sukai ternyata sedang selingkuh dengan om-om. Ia pun merasa kesal lalu gantung diri sambil memegang foto artis cantik tersebut. Semenjak ciuman tadi malam, ia sudah tak melihat Jinny yang selalu mengikutinya lagi. Jinny sendiri menceritakan kejadian tadi malam kepada Jim. Jim mengatakan alasan ia tak melihat masa lalu karena Jinny kurang lama berciuman dengan Isawa. Ia pun menyuruhnya untuk melakukan ciuman itu dengan waktu yang cukup lama, agar masa lalu dirinya dapat terlihat. Kecanggungan pun terjadi di antara mereka berdua, dan Isawa bertanya kenapa masa lalu Jinny tak terlihat. Jinny mengatakan mungkin ciuman itu terlalu cepat dan ia menginginkan Isawa menciumnya lagi dengan waktu yang cukup lama. Isawa yang mendengarkan hal itu menjadi tersipu malu dan salah tingkah. Di lain sisi, Via yang melihat seekor anjing di postingan milik dosen itu menjadi tertarik untuk mengadopsinya. Sebelumnya, dosen ini bernama Jade. Via pun meminta anjing itu untuk dirinya karena ia ingin mengadopsi anjing tersebut. Sesaat, Isawa tak sengaja melihat wanita pujaannya sedang berduaan dengan Jade. Ia pun merasa sedikit cemburu melihat hal tersebut. Di lain sisi, Junior merasa kesal karena ia terus saja dikalahkan dalam bermain game online. Dan orang yang selalu mengalahkannya itu bernama Sadako. Sadako pun selalu meledeknya dengan mengatakan Junior adalah orang yang bodoh dan cupu. Di saat sedang berbelanja, Isawa membelikan sikat gigi dan gelas untuk Jinny. Karena mulai sekarang, Jinny akan tinggal bersamanya dan membantu ia untuk membasmi roh halus. Terlihat mereka berdua pun berdebat tanpa Isawa menyadari semua orang melihat ke arahnya. Semua orang merasa aneh karena ia yang berbicara sendirian. Hubungan di antara mereka pun semakin lama semakin dekat, layaknya orang yang sedang berpacaran. Sesaat, Jinny meminta Isawa untuk membelikan sebuah gaun yang cantik karena ia selama ini sudah tak pernah mengganti pakaian dan selalu menggunakan pakaian sekolah. Isawa berjanji kalau ia memiliki uang, ia akan membelikan gaun tersebut. Tapi dengan satu syarat, Jinny harus membantunya untuk membasmi roh halus apabila ia menerima orderan. Jinny pun menyanggupi persyaratan tersebut. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Via dan Jade sedang di sebuah klinik hewan milik Jade. Anjing yang diinginkan oleh Via pun sudah ia terima. Jade berpesan agar merawat anjing itu dengan baik. Kembali lagi ke Junior. Ia yang kalah dalam bermain video game terus saja dikatakan bodoh dan cupu oleh Sadako yang membuat ia frustasi dan hendak gantung diri. Dan pria ini bernama Sadako. Ia merupakan orang yang hobi menghina orang-orang secara online. Bisa dikatakan seperti netizen yang hobi berkomentar pedas di postingan orang lain. Sesaat ia melihat seorang pria yang meninggal karena gantung diri.
Polisi mengatakan pria itu bunuh diri karena tak terima atas komentar pedas terhadap artis yang diidolakannya, yaitu Chrisye. Kita pun flashback ke masa lalu, sehari sebelum Boy bunuh diri. Ia melihat berita skandal tentang Chrisye yang selingkuh dengan Om-Om. Dan komentar pedas tentang Chrisye pun membanjiri di postingan berita tersebut yang mengatakan Chrisye adalah wanita murahan, wanita yang kotor yang tak pantas untuk hidup. Ia pun merasa kesal dengan komentar pedas dari netizen tersebut. Sambil merekam dirinya secara live, ia memarahi semua orang yang menghina Chrisye. Akhirnya, ia pun berencana untuk bunuh diri dan berniat menjadi hantu yang bergentayangan agar bisa menghantui dan membunuh semua orang yang telah menghina Chrisye. Secara live, ia pun memegang foto wanita idolanya tersebut dan gantung diri. Sadako pun tertawa karena mengetahui ada orang yang bodoh yang mau melakukan itu. Dan Sadako merupakan salah satu orang yang telah menghina Chrisye di dalam kolom komentar. Sesaat ia melihat HP-nya dan tiba-tiba hantu pria itu menghantui dirinya. Tentu saja ia sangat ketakutan. Boy secara tiba-tiba keluar dari HP dan membunuh Sadako. Setelah pulang dari belanja, Isawa dengan baik hati memasakkan makanan untuk Jinny dan menyalakan dupa agar Jinny bisa memakan makanan itu. Tapi ia gagal makan karena Master Mon yang tiba-tiba pulang ke rumah dan makanan itu akhirnya dimakan oleh Master Mon. Jinny hanya bisa bersedih karena makanan untuknya telah dimakan. Di saat malam, ia pun hendak mencium Isawa, namun ia tidak bisa karena posisi Isawa menghadap ke dinding. Akhirnya ia pun memutuskan untuk tidur di sebelah Isawa. Tak lama kemudian, Isawa tak sengaja melihat Jinny yang sudah di sebelahnya. Mimin kira Isawa ingin mencium Jinny. Rupanya ia cuma mengambil bantal dan tidur di luar. Aduh. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Master Mon bertanya kenapa Isawa tidur di sofa. Isawa beralasan kalau AC di kamarnya mati dan ia merasa kepanasan. Master Mon mengatakan untuk tak usah berurusan lagi dengan roh halus, apalagi hantu wanita. Karena hantu wanita akan membuatnya menjadi sengsara. Tanpa disadari, Jinny tepat di belakang Master Mon. Tentu saja Jinny merasa kesal atas ucapan Master Mon. Namun Isawa terus memberikan kode agar Jinny pergi dari sana sebelum Master Mon mengetahui kalau Jinny tinggal di rumahnya. Akhirnya, Jinny pun bisa memakan makanan yang enak yang sudah dibuatkan oleh Isawa. Ia pun menyantapnya dengan lahap. Sedikit info, roh halus dapat memakan makanan manusia asalkan ada dupa yang dibakar dan memanjatkan doa untuk roh halus. Makanya, Jinny bisa memakan makanan tersebut. Di lain sisi, Master Mon sudah memiliki janji untuk bertemu dengan Ed. Ed yaitu pria yang waktu itu mengambil surat milik Isawa yang dibuang di tong sampah kemarin. Dari sini dapat kita simpulkan kalau Ed adalah ayah dari Isawa. Junior dan Lang dikala itu mendapatkan alamat Sadako dan mereka datang menemui Sadako untuk membalaskan dendam karena sudah menghinanya di game online. Mereka pun masuk ke dalam kamar. Tanpa sengaja, Lang menginjak sesuatu hal. Saat mereka senter, ternyata itu adalah bercak darah. Dan betapa terkejutnya mereka melihat Sadako telah meninggal di tempat. Singkat cerita, polisi pun datang ke sana dan mereka berdua dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan saksi. Di saat itu, Ed yang hendak menemui Master Mon melihat HP-nya dan di sana tertulis pesan dari Master Mon yang sudah menunggunya di tempat biasa. Master Mon sangat khawatir karena Ed tak kunjung datang.
Ia pun memutuskan untuk pergi mencari Ed. Via sendiri tentu saja berusaha untuk mendekati Jet karena ia sangat menyukai dosen tersebut. Lalu Jet tak sengaja melihat mahasiswi yang sedang memberikan makan seekor kucing di taman. Lalu tanpa sengaja, kucing itu mencakar tangan Jet hingga terluka. Sebelumnya, seekor anjing yang ia selamatkan di gorong-gorong kemarin juga menggigit tangannya. Hingga sekarang, kucing itu pun mencakar tangannya. Dari sini kita dapat menyimpulkan kalau binatang sangat tak suka kepada Jet. Di saat ia pergi, kita diperlihatkan matanya yang tiba-tiba berubah menjadi hitam. Dan part ketiga pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.